Selamat duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyembah terlebih dahulu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pagi hari ini kita mau dengar firman ya, karena kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Semua sungguh-sungguh ya tadi ya, memuji menyembah Tuhannya. Nah, kita mau berdoa sekarang untuk firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberikan kami telinga seorang murid,
yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan hati seperti tanah yang subur untuk benih firman yang akan ditaburkan, sehingga kami boleh berakar berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Kak Penny akan membawakan kisah tentang Ishak di negeri orang Filistin, ya. Jadi Ishak di negeri orang Filistin. Nah, temanya adalah berharap kepada Tuhan karena Dia memiliki rencana yang baik. Jadi Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam hidup kita, dalam hidup Kak Penny dan hidup adik-adik. Jadi belajar di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Ishak di negeri orang Filistin. Kakak akan bacakan ya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku, jadi tinggallah Ishak di Gerar." Nah, orang yang taat itu luar biasa adik-adik ya. Bahkan Tuhan menjamin akan kehidupan daripada Abraham dan keturunannya. Bahkan Dia memberikan satu janji yang luar biasa. Ini sudah sering kita dengar ya di ayat yang keempat, apa? Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Siapa belum pernah lihat bintang? Belum pernah lihat bintang ada? Semua pasti udah tahu ya bintang ya adik-adik ya. Dan dikatakan, aku akan memberikan kepadamu, kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi berkatnya itu Tuhan akan buat keturunan Abraham itu seperti bintang di langit, dan oleh karena keturunannya Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Tetapi ya waktu itu kan Abraham meninggal. Setelah Abraham meninggal ini kan ada kelaparan juga kan, dan dikatakan di firman Tuhan tadi ayat pertama bahwa ini bukan yang pertama. Nah, Ishak lalu pergi kepada Abimelek ya di Gerar, dan dikatakan Tuhan berkata bahwa kamu tinggallah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu dan diam di situ ya. Tuhan katakan diam di situ. Nah, adik-adik, akhirnya Ishak tinggal sebagai orang yang menumpang di tanah orang ya adik-adik ya, sebagai orang asing. Orang asing tuh bukan di kampung dia sendiri gitu ya adik-adik ya. Misalnya orang Indonesia tinggal di Amerika ya, dia orang asing. Begitu juga dengan orang Amerika tinggal di Indonesia, dia orang asing. Nah, seperti itulah Ishak waktu itu, dia tinggal di negeri orang Filistin. Nah, lalu singkat cerita, Ishak tinggal di situ. Nah, waktu Ishak pertama kali masuk ke negeri itu, dia kan punya istri. Siapa istrinya? Ribka. Nah, Ribka ini cantik adik-adik ya. Terus waktu dia bawa Ribka masuk ke Gerar ya, ke tempatnya Abimelek ini, dia takut nih kalau nanti gara-gara cantik istrinya
istrinya direbut kan sama orang-orang Filistin ini. Nanti habis itu sama Abimelek, terus habis itu dia bakal dibunuh, pikir dia seperti itu ya. Terus akhirnya dia bilang sama Ribka, kamu jangan ngaku ya kamu istri saya, bilang aku saudaramu. Nah itu juga pernah juga dilakukan sama Abraham waktu dia pergi ke Mesir dengan istrinya Sarah. Nah adik-adik ya, nah karena Abimelek tahu itu istrinya, dia juga nggak berani. Terus dia bilang, dia kasih perintah kepada seluruh orang di negerinya, jangan ada yang berani deketin dan ganggu Ribka ya, nanti kalau ada yang ganggu akan dihukum mati. Nah, lalu dikatakan ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah jadi kadang-kadang keadaan seolah-olah nggak enak, nggak nyaman ya buat Ishak, buat Ribka, buat rombongannya ya, adik-adik nggak nyaman tinggal di negeri orang sebagai orang asing, tinggal di dalam negara yang baru. Tetapi Tuhan menyertai dia, dan dikatakan lalu dia menaburlah Ishak, artinya dia membuat satu ladang gitu ya, dia mulai menabur, dia mulai mengerjakan tanah, dan waktu dia mengerjakan tanah itu apa yang dihasilkan dia? 100 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tetapi 100 kali lipat. Jadi sangat banyak. Oleh sebab itu saat kita taat kepada Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membuka jalan ya, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Yang penting kita taat. Nah tahun ini adalah tahun integritas. Bagaimana kita punya integritas? Kita harus mencontoh hidup daripada Tuhan Yesus. Salah satunya Tuhan Yesus taat. Ishak juga taat. Dia ikut apa kata tuntunan Tuhan sehingga dia diberkati. Mungkin hari-hari ini hari-hari yang tidak menyenangkan. Buat KPNI pribadi sangat tidak menyenangkan. Buat adik-adik di rumah juga, aduh nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa main di luar leluasa. Sesuatu yang tidak menyenangkan, nggak bisa main bola, nggak bisa kemana-mana. Ya, kalau kalian tinggal di lingkungan yang rapat gitu kan, masih ada lapangan, mungkin enak, masih bisa keluar. Kalau KPN itu di pinggir jalan, jadi nggak bisa. Anak-anak KPN itu di rumah saja sudah hampir 1 tahun. Ya adik-adik, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak enak, tetapi percayalah, Tuhan pasti tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Sebab rancangan Tuhan ya adalah yang terbaik. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Taat dan percaya ya. Jadi supaya tujuan cerita kakak ini supaya kita bisa berharap sama Tuhan. Adik-adik tetap berharap sama Tuhan, doa sama Tuhan supaya apa? COVID ini segera berlalu. Tuhan hapuskan COVID ini dari seluruh muka bumi. Tidak ada lagi COVID. Semua boleh kembali seperti semula ya. Amin. Nah, jadi jangan lupa doa terus ya, berdoa syafaat. Nah, lalu di ayat yang luar biasa lagi, udah dapat 100 kali lipat, ayat yang ke-13. Dan orang itu, yaitu Ishak ya, orang itu ya, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, jadi adik-adik, dari mulai dia dari daerah negeri yang kelaparan ya, kalau udah kelaparan itu apa? Udah lapar, udah apa aja kalau bisa dijual-jual untuk beli makanan, ya kan? Ontanya dijual, ternaknya dijual untuk beli, yang penting bisa makan, ya. Sampai mungkin orang-orang di situ kurus kering, ya. Kalau kalian pernah lihat itu zaman dulu waktu KPNI kecil tuh, dulu ada berita tentang Ethiopia itu yang kelaparan tuh bener-bener kurus kering ya, kasihan banget adik-adik ya. Nah, jadi mungkin udah pada kelaparan, udah gak karu-karuan ya. Saat mereka dia taat kepada Tuhan, pergi kata Tuhan, dan dia pergi dan diam, katanya dia diam, dan disitu dia menabur. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Lalu apa yang dikatakan lagi? Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan sangat kaya. Jadi bersama Tuhan, janji Tuhan
ya, yang dia sebut bahwa dia akan diberkati dan menjadi berkat bagi dan oleh keturunanmu semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, jadi adik-adik, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Amin. Nah, jadi kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Bayangkan kalau 1.000, 2.000, 3.000 onta, kambing, domba, lembu, sapi, kaya sekali. Jadi negerinya si Abimelek ini penuh jadinya dengan ternaknya Ishak. Terus Abimelek begini, kamu udah terlalu banyak tinggal di sini, lebih baik kamu menyingkir dari sini. Karena apa? Karena para gembalanya itu sudah mulai berantem, rebutan apa? Rebutan rumput, rebutan air ya adik-adik ya, karena ternak itu butuh minum ya, berebutan sumur. Akhirnya dia pindahlah Ishak ke lembah Gerar. Di situ dia gali tanah, gali sumur. Nah, diributin juga sama peternak lain katanya. Ini punyaku, padahal yang gali dia. Dia gali lagi, gitu lagi. Direbut lagi sama orang, diakui nama orang. Nggak enak ya adik-adik ya, tapi dikatakan Ishak tetap setia, dia tetap taat. Dia tetap lakukan aja lah pokoknya. Dia percaya, buat lagi dan di situ dia hidup. Dikatakan kian lama kian kaya. Ya, adik-adik, jadi intinya bersama Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, tetap taat, tetap setia. Setia apa kakak? Setia berdoa. Walaupun udah doa nih kak, COVID-nya nggak hilang-hilang, doa terus ya, doa terus, setia doa, pasti Tuhan akan jawab doa kita. Bosan kak, terus setia. Udah bosan kak, online mulu nggak enak ibadahnya, terus tetap setia beribadah walaupun online. Terus bosan kak, ya ampun kak, bosan aku di rumah, buka Google Classroom mulu, PR-nya banyak, bosan kak. Tetap berdoa terus, tetap setia. Dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan tiap hari. Firman ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Inilah firman Allah, itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kamu mau kenal Tuhanmu, kamu harus baca Alkitab. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Ishak seorang yang berintegritas, yang taat, yang terus mengikuti setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun tidak enak, dia tetap percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan dia. Terima kasih Bapa, berikan kami ketaatan seperti Ishak, berikan kami integritas seperti Ishak, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terus percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tetap setia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan gerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surga. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Roh Kudus menyertai semuanya di dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, namaku Kayla. Hari ini aku mau membaca puisi buat Tuhan. Biar Tuhan senang dengan ungkapan hatiku. Ayo, simak puisi singkatku ya teman-teman. Engkaulah Allah, pencipta kami. Engkau juga manusia, sama seperti kami. Engkau memilih menjadi manusia, direndahkan sama seperti hamba.